Everything I've done up until now, it was all for nothing. Waktu kecil, kita sempat mengenal Gamebot yang dijual oleh abang-abang tukang mainan. Namun, perlu diketahui, mainan tersebut sebenarnya bentuk murah dari produk Nintendo bernama Game Boy. Jadi, kenapa Game Boy bisa ditiru sebegitunya? Well, jawabannya tidak lepas dari peran Nintendo itu sendiri. Yang selama 1 abad lebih, perusahaan asal Jepang ini memang punya bisnis hiburan sejak awal. Terutama dalam segmentasi model permainan untuk anak-anak. Pada akhir abad ke-19, Jepang sedang berada dalam masa transisi besar menuju modernisasi. Di tengah perubahan tersebut, pada tahun 1889 di Kyoto, berdirilah sebuah perusahaan bernama Nintendo. Pada awalnya, Nintendo sama sekali tidak berhubungan dengan video game. Produk utama mereka adalah kartu permainan tradisional Jepang bernama Hanafuda. Selama puluhan tahun, Nintendo bertahan sebagai perusahaan permainan kartu. Namun, seiring perubahan zaman, apalagi setelah Perang Dunia II, pasar hiburan mulai berubah dengan sangat cepat. Di pertengahan abad ke-20, Nintendo berada di bawah kepemimpinan Hiroshi Yamauchi. Pada masa ini, perusahaan mulai mencoba berbagai jenis bisnis di luar kartu permainan, mulai dari taksi, hotel, hingga produk makanan instan. Bisa ditebak, kebijakan ini hampir membuat Nintendo bangkrut. Dan akhirnya, perusahaan mulai kembali fokus pada bisnis mereka, yaitu dunia hiburan. Memasuki tahun 1960-an hingga 1970-an, Nintendo mulai mengembangkan mainan elektronik sederhana. Perubahan besar mulai terjadi ketika Nintendo mulai bekerja sama dengan desainer muda bernama Shigeru Miyamoto. Dari sini, Nintendo mulai membangun identitas baru dalam bentuk permainan interaktif. Pada awal 1980-an, Nintendo memasuki industri arcade. Salah satu momen penting terjadi ketika mereka merilis game Donkey Kong. Dalam game ini, muncul karakter yang kemudian dikenal sebagai Mario, yang awalnya hanya karakter kecil bernama Jumpman. Game ini menjadi titik awal karena memperkenalkan pendekatan desain karakter dan gameplay yang lebih kuat dibanding banyak kompetitor saat itu. Setelah kesuksesan di arcade, Nintendo mulai memasuki pasar konsol rumahan. Dan pada tahun 1983, mereka meluncurkan Nintendo Entertainment System atau NS. Langkah ini terjadi di saat industri video game sedang mengalami krisis besar di Amerika Serikat. Banyak perusahaan game bangkrut dan pasar kehilangan kepercayaan. Namun, NS justru hadir sebagai standar baru. Nintendo menerapkan kontrol ketat terhadap kualitas game yang dirilis di platform mereka, sehingga konsol ini berhasil memulihkan kepercayaan pasar. Dari sini, lahirlah beberapa franchise ikonik seperti Super Mario Bros., The Legend of Zelda, dan Metroid. Kemudian, Game Boy hadir pada tahun 1989 yang langsung menggebrak pasar gaming waktu itu. Perangkat ini memungkinkan orang bermain game di mana saja tanpa harus terhubung ke televisi. Game Boy menjadi fenomena global dan memperkuat dominasi Nintendo di pasar handheld. Di dekade 1990-an, Nintendo menghadapi Sony yang dulu mereka campakkan dalam sebuah kerjasama. Untuk menghadapi PlayStation, Nintendo merilis Super Nintendo Entertainment System yang menjadi salah satu konsol paling berpengaruh dalam sejarah game 16-bit. Namun, Nintendo mulai kewalahan saat persaingan mulai semakin intens ketika industri beralih ke teknologi CD-ROM, teknologi yang dulu telat disadari oleh Nintendo itu sendiri. Masuk awal 2000-an, Nintendo kembali merilis GameCube. Tapi lagi-lagi Nintendo tidak mampu memenangkan persaingan dan terpaksa mencari strategi bisnis yang baru. Pada rentang tahun 2004 sampai 2006, Nintendo mengambil langkah berbeda dengan merilis Nintendo DS dan Wii. Dua produk yang benar-benar membawa interaksi baru dengan video game. Pada awalnya, strategi ini berhasil membawa Nintendo kembali ke puncak pasar konsol global.
Namun, memasuki tahun 2012, Nintendo kembali mengalami tantangan besar melalui peluncuran Wii U. Konsol ini tidak berhasil mencapai kesuksesan yang diharapkan karena kebingungan branding dan kurangnya dukungan game, dan malah membawa Nintendo ke titik terendahnya di masa modern. Setelah itu, Nintendo mulai merancang ulang pendekatan mereka terhadap konsol dan ekosistem game. Pada tahun 2017, Nintendo merilis Nintendo Switch. Konsol ini membawa konsep hybrid yang memungkinkan perangkat digunakan sebagai konsol rumahan maupun perangkat portabel. Switch berhasil mendapatkan respons positif secara global. Banyak game seperti The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, dan Animal Crossing New Horizons menjadi pendorong utama kesuksesan platform ini. Di masa-masa setelahnya, Nintendo terus memperluas cakupan bisnisnya, dan mungkin suatu hari mereka akan kembali menyajikan cara baru dalam memainkan video game. Dan sebelum video ini ditutup, seperti biasa satu pertanyaan di akhir. Apakah kalian pernah punya Gamebot? Silakan tulis jawaban di kolom komentar. Gua Arya pamit, thank you buat kalian yang udah nonton, jumpa lagi di video berikutnya.